Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danar Wibowo, dan di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal, mengatur, dan mengoperasikan aplikasi AppPrints. AppPrints sendiri adalah aplikasi repositori open source yang dimana bisa kita gunakan untuk menyimpan file-file kita, baik dipakai di organisasi ataupun di institusi. Seperti ini contohnya dipakai untuk perpustakaan. Baiklah, untuk menginstal aplikasi AppPrints, kita membutuhkan aplikasi-aplikasi untuk menginstalnya seperti VMware, PATI, dan juga ada Debian-nya yang kita butuhkan. Ini file-filenya, dan juga ada FileZilla. Dan ini semua filenya bisa kita dapatkan dan kita download di Google Chrome dan mesin pencarian lainnya. Nah, untuk langkah pertama dalam install aplikasi AppPrints, kita install terlebih dahulu VMware-nya. Kita klik 2 kali saja. Kita tunggu. Di sini ada pernyataan Anda ingin mengizinkan aplikasi ini melakukan perubahan pada perangkat Anda. Kita klik ya. Kita tunggu prosesnya. Nah, jika seperti ini kita klik next. Di sini kita jangan lupa untuk mencentang I accept the terms. Next. Di sini kita biarkan saja next. Dan di sini jangan lupa untuk menghapus atau menghilangkan centang dari yang dua ini. Lalu kita klik next. Di sini biarkan saja next. Lalu kita install. Kita tunggu proses penginstalannya. Nah, di sini sudah selesai, kita klik saja finish. Lalu setelah itu kita masuk ke dalam aplikasi VMware-nya. Di sini biarkan saja centangnya di use VMware Workstation 17, continue. Di sini kita klik finish. Jika sudah tampilan seperti ini, maka kita klik create a new virtual machine. Setelah itu kita browse dan kita cari dari awal, misalnya di PC ini kita cari Debian-nya. Windows D dan praktek.
Nah ini Debian 12.2.0, klik lalu buka. Setelah itu kita klik next, dan di sini namanya kita ganti menjadi Debian kurung Debian 12 buka kurung 3.4.6 untuk kurung, lalu kita next. Di sini untuk maksimum disk size-nya kita bisa ubah, kita kecilkan saja menjadi misalnya 5 GB. 5, lalu kita pindahkan centangnya ke atas menjadi store virtual disk as a single file. Lalu kita klik next. Nah, di sini hard disknya 5 GB dan memorinya 2048 MB. Nah, jika komputer kita memiliki kapasitas yang mumpuni, kita bisa pakai ini. Dan jika komputer kita tidak memiliki kapasitas lagi, kita bisa custom di sini, custom hardware. Dan kita turunkan untuk memorinya menjadi 1100 atau 1 GB, lalu kita close. Setelah itu kita klik finish. Dan setelah ini kita akan tunggu prosesnya. Kita perbesar saja. Nah, di sini banyak pilihan-pilihannya, jadi kita klik sekali. Setelah itu kita bisa naik dan turun memakai panah atas dan panah bawah di keyboard kita. Nah, kita masuk pada ini Graphical Install, lalu kita klik enter. Kita tunggu sampai Debiannya berhasil. Nah, di sini pada select language kita biarkan saja English, continue. Lalu select your location ini kita ganti ke Indonesia. Caranya kita klik order, baru kita masuk ke Asia, Indonesia, lalu continue. Di sini konfigurasi lokalnya biarkan saya United States, continue. United States ya. Di sini konfigurasi di keyboardnya biarkan saya American English, continue. Lalu kita tunggu prosesnya. Dan pastikan komputer teman-teman semuanya terhubung dan tersambung ke jaringan mulai dari awal install aplikasinya. Dan loadingnya akan berjalan sesuai dengan kecepatan jaringan internet kita masing-masing. Nah, di sini untuk hostname-nya teman-teman bisa ganti, terserah teman-teman dalam satu kata, bisa nama teman-teman dan atau lainnya. Dan di sini saya buat contohnya Danar, continue. Domain name-nya ini kosongkan saja, continue. Lalu kita buat password untuk rootnya nanti. Kita ketikkan saja 123. 123.
Jangan lupa kita show agar tidak terjadi kesalahan. Lalu continue. Di sini full name for the new usernya kita buat juga nama kita, bebas ya. Sini continue. Lalu buat password lagi 123, tampilkan 123. Lalu kita continue. Di sini pada konfigurasi jamnya atau waktunya biarkan saja di Western, Sumatera, Jakarta, dan Java serta Sentral Kalimantan. Lalu kita continue. Kita tunggu prosesnya, dan mungkin mana tahu nanti ada proses yang lama. Saya akan cut videonya agar mempercepat proses ataupun mempercepat dalam tutorial ini. Nah, di sini pada ini biarkan saja continue. Di sini juga continue. Continue lagi. Dan di sini kita ubah menjadi yes. Lalu kita continue. Nah, mungkin pada proses ini dan setelahnya yang akan lama dalam instalannya, dan bisa saja saya akan cut videonya untuk memperingkas dalam memberikan tutorial kepada teman-teman semuanya. Kita tunggu saja instalannya sampai selesai. Nah, di sini kita continue saja. Di sini pada konfigurasi DPK manajernya kita biarkan Indonesia. Lalu biarkan saja continue. Di sini kita kosongkan saja. Dan kita tunggu proses selanjutnya. Jadi kita harus sabar dan banyak menunggu di dalam menginstal aplikasi ini.
Nah, di sini kita klik continue. Kita tunggu lagi prosesnya, proses instalannya. Dan jika seperti ini, kita pastikan yang dua ini tercentang, yaitu SSH server dengan standar sistem yang dua ini tercentang. Setelah itu kita klik continue. Kita tunggu lagi prosesnya. Dan jika seperti ini, kita continue saja. Dan di sini install the group bootloadernya kita pastikan di sini /dev/sda. Jangan sampai salah. Lalu kita continue. Kita tunggu lagi proses installnya. Nah, di sini finish the installation. Jadi instalannya sudah selesai, kita install ya teman-teman. Lalu kita klik continue. Kita tunggu beberapa saat lagi sampai sistemnya sudah berjalan. Oke, sudah berjalan. Kita tunggu sebentar prosesnya ya. Nah, teman-teman, jika tampilannya seperti ini, maka prosesnya sudah selesai. Dan di sini kita harus login terlebih dahulu dan memasukkan kata sandi kita. Karena passwordnya atau kata sandinya 123 enter. Nah, di sini kita ganti dari apanya menjadi root agar kita bisa menjalankan perintah nantinya. Jadi caranya kita klik su spasi minus, lalu kita enter. Masukkan lagi passwordnya 123 enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan melihat terlebih dahulu informasi jaringan dari Debian kita. Caranya kita ketikkan saja apt install spasi net garis tengah tools. Jangan salah ketik ya teman-teman, lalu kita enter.
Nah, setelah seperti ini lalu kita ketikkan if config. Nah, jadi informasi dari jaringannya, jaringan informasi Debian jaringannya yang di laptop atau komputer saya itu yaitu 192.171.129. Jadi ini informasi jaringan ini harus diingat ya teman-teman, karena setiap device dari komputer ataupun setiap komputer itu perangkat komputer memiliki informasi jaringan Debian yang berbeda-beda. Jadi setelah seperti ini kita masuk lagi, kita install PATI untuk memudahkan kita untuk melaksanakan perintah yang akan kita install nantinya. Di sini kita ulang. Di sini kita klik 2 kali PATI-nya. Lalu di sini kita klik next. Di sini kita biarkan saja. Nah, di sini ada baris seperti huruf X atau tanda silang, kita klik. Kita ganti jadi will be installed on local hard drive. Lalu kita install. Kita tunggu di sini, kita iakan saja dan kita tunggu proses installnya sampai selesai. Jika sudah selesai seperti ini, kita hilangkan centangnya, lalu kita finish. Maka PATI sudah selesai diinstal. Lalu kita login ke PATI. Nah, untuk hostname-nya ini itulah tadi IP ataupun informasi jaringan dari Debian yang ini. Jadi kita masukkan hostname-nya itu 192.171.129. Lalu kita open. Nah, jika muncul tampilan seperti ini berarti kita berhasil untuk masuk ke dalam PATI-nya. Kita setujui. Lalu kita perbesar saja. Setelah seperti ini, login as. Kita klik saja nama kita, Danar. Lalu passwordnya 123. Di sini kita ubah menjadi root untuk kita menjalankan perintah nantinya. Yaitu sama seperti tadi, su spasi minus, lalu kita enter. Kita masukkan lagi passwordnya 123. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita bisa menjalankan perintah dari kelanjutan-kelanjutan untuk menginstal AppRange tersebut. Dan di sini saya sudah punya perintahnya, yang mana ini perintahnya dibuat oleh Bapak dosen saya, yaitu Bapak Muntasir. Jadi perintah nomor 1 masuk sebagai pengguna root kita sudah. Lalu kita masuk ke perintah nomor 2, menginstal semua aplikasi dependensi untuk AppRange. Jadi kita salin, caranya itu kita salin masuk ke sini PATI, kita klik kanan saja di PATI, lalu kita tekan enter. Lalu kita tunggu prosesnya sampai selesai, baru seterusnya kita masukkan perintah seterusnya dan begitu sampai akhir.
Nah, di sini teman-teman perintah dari nomor 2 sudah selesai, maka kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu menginstal server dan klien MariaDB. Kita salin, lalu kita klik kanan, enter. Kita tunggu lagi prosesnya sampai selesai. Di sini proses atau perintah nomor 3 sudah selesai kita laksanakan. Maka kita masuk ke perintah nomor 4, yaitu masuk ke aplikasi MariaDB. Kita salin, kita klik kanan, enter. Di sini perintah nomor 4 sudah selesai, maka kita akan melakukan perintah nomor 5, yaitu tambahkan perintah di bawah untuk membuat username untuk database Experience. Setelah kita salin, kita masuk ke Pati, kita klik kanan lalu enter. Setelah itu kita akan menjalankan perintah nomor 6, yaitu tambahkan perintah di bawah untuk pengaturan hak akses database. Kita salin, lalu kita klik kanan, enter. Nah, di sini perintah nomor 6 sudah selesai, lalu keluar dari aplikasi MariaDB. Jika seperti itu perintahnya dikit, maka sedikit ya, kita bisa ketik sendiri saja dulu. Exit. Maka di sini perintah nomor 7 sudah selesai, kita lanjut perintah nomor 8. Membuat pengguna e-prints. Kita salin, lalu kita klik kanan, enter. Passwordnya kita buat rahasia. Kita ulangi lagi, rahasia. Di sini passwordnya tidak dilihatkan atau tidak ditampilkan, maka hati-hati dalam pengetikan, jangan sampai nanti kita salah ketik ataupun lupa pada password ini. Setelah itu full name-nya. Di sini kita tengok full name-nya, di enter saja. Di sini enter sampai others. Enter lagi, enter, enter, enter. Lalu kita ketik Y, enter. Berarti kita sudah selesai menjalankan perintah nomor 8. Kita lanjut perintah nomor 9. Kita salin, masuk ke Pati, klik kanan, enter. Lalu di sini kita menambahkan beberapa pengaturan di bawah dari ekspor Apache Run Group ini. Jadi caranya kita salin dulu. Kita salin, masuk Pati, dan ini kita pakai tombol kanan, tombol tunjuk atas dan tunjuk bawah yang ada di keyboard. Nah, kita ke bawah terus lanjut sampai di temporary ini kita enter sekali, lalu kita ke atas, klik kanan. Nah, jadi untuk menyimpannya kita Ctrl X, lalu ketik Y, enter. Perintah nomor 9 selesai kita kerjakan, lalu kita masuk ke perintah 10, yaitu download sumber file e-prints dan repositori variasi publikasi. Kita salin, klik kanan, enter. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Jika sudah selesai, kita masuk perintah 11, ekstrak file tar source, prints, dan repositori variasi publikasi. Salin, klik kanan, enter.
Lanjut ke perintah 12, pindah ke folder source reference, kita salin, klik kanan, enter. Lalu perintah ke-13 lagi. Ke-13, jalankan perintah di bawah untuk konfigurasi reference. Kita salin, klik kanan, enter. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah itu, perintah 14, instalasi reference berdasarkan komplikasi dependensi. Salin, klik kanan, enter. Lalu perintah ke-15, beralih ke pengguna reference. Salin, klik kanan, enter. Setelah itu kita masuk ke perintah 16, pindah ke folder reference. Kita klik kanan lagi setelah disalin, lalu enter. Lalu kita perintah 17, jalankan aplikasi admin untuk membuat repositori beserta settingan reference-nya. Kita salin, kita masuk ke PATI, klik kanan, enter. Tunggu proses sampai selesai. Nah, di sini katanya arsip ID, kita masukkan saja. Contohnya, ini bebas kita mau masukkan apa, tapi di sini saya masukkan contohnya Win Imam Bonjol repository. Di sini kurang, maaf, di sini kurang hurufnya. Bonjol repository. Win Imam Bonjol repository. Enter. Arsip ID-nya. Oh, maaf teman-teman, ini bukan Win Imam Bonjol, tapi arsip ID-nya itu repository. Kita klik repository, lalu enter. Tadi. Setelah itu, configure vital setting. Kita enter saja, enter. Hostname. Hostname-nya ini bebas seperti contoh di atas. Lalu kita ketik saja di sini, misalnya repository titik atau .s .ac.id. Enter. Di sini enter saja, di sini aliasnya enter, pathnya enter, https hostname-nya enter, administrasi emailnya buat saja email teman-teman masing-masing, contohnya email saya. Enter. Arsip name, kita bikin arsip name-nya Win Imam Bonjol repository, lalu kita enter. Organization name-nya kita bikin Win Imam Bonjol. Nah, Win Imam Bonjol, lalu kita enter. Read dashboard setting. Read dashboard settingnya kita enter. Konfigurasi database-nya kita enter. Database name-nya kita enter. MySQL-nya enter. MySQL port-nya enter. MySQL socket-nya kita enter juga. Database user-nya repository, ya benar, enter. Database password enter. Database engine-nya kita enter juga. Ini di setting nih.
enter, create database repository, enter, database super user username. Di sini database super user username-nya kita bikin apprints. Lalu kita enter. Database super user passwordnya rahasia, tidak ditampilkan, jangan sampai salah ketik, enter. Setelah itu apa perintahnya lagi? Di sini create database tables, kita enter. Di sini create uninstall user, di sini kita enter. Enter username, enter. Select a user type, kita enter juga. Enter password, kita buat rahasia, tidak ditampilkan, jangan sampai salah. Emailnya kita buat email kita saja yang seperti tadi. Lalu kita enter. Di sini do you want, kita enter. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Lalu di sini do you want to import the load subject and sample division, enter. Di sini juga nanti enter. Kita tunggu saja terlebih dahulu. Dia sudah berjalan, teman-teman. Nah, di sini kita enter. Kita tunggu terlebih lagi. Nah, setelah seperti ini berarti kita sudah selesai untuk menjalankan perintah nomor 17. Lanjut kita ke perintah 18. Kita disuruh keluar, exit. Keluar dari apprints, masuk ke repository. Ke root maksudnya. Lalu ke 19, buat file konfigurasi apprints-nya. Salin. Klik kanan, enter. Di sini kita tambahkan include spasi slash opt slash apprints 3 slash cfg slash apache dot conf. Kita salin. Kita klik kanan untuk menyimpannya, Ctrl X, Y, enter. Lalu kita perintah 20, aktifkan konfigurasi virtual host dari aplikasi apprints. Salin, enter. 21 sistem, buat ulang konfigurasinya, kita enter, kita klik kanan, enter. 22, nonaktifkan situs web defaultnya, kita salin, klik kanan, enter. Perintah 23, muat ulang konfigurasi Apache, kita salin, kita klik kanan, kita enter. 24, muat ulang layanan Apache, kita salin, klik kanan, enter. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah seperti ini,
kita perintah 25 tidak usah. Lanjut ke perintah 26, yaitu tampilan konfigurasi antar muka jaringan, kita salin, klik kanan enter. Lalu 27, kita tambahkan entry host pada sistem operasi Windows agar hostname repository yang terinstall di Debian ataupun virtual machine-nya dapat diakses di browser Windows kita. Caranya kita buka dulu aplikasi Notepad, kita jalankan sebagai administrator atau jalankan sebagai administrator. Kita ketik ya. Lalu sini kita ulang dari awal. File, untuk mencarinya kita file, lalu open. Lalu kita di sini dicari di Windows C. Setelah itu Windows. Nah, habis itu kita cari sistem 32. Sistem 32. Di sistem 32 ini kita cari driver. Ini driver. Lalu kita cari etc. Nah, di sini kita klik bagian host, lalu kita buka. Nah, di paling bawah ini tadi katanya kita disuruh masukkan IP address dari jaringan kita dengan hostname repository kita. Jadi kita lihat dulu IP addressnya 191.168.171.129. Lalu kita spasi repository.test.ac.id. Lalu kita simpan dengan Ctrl S ataupun dengan ini. Setelah tersimpan, kita silang saja, lalu kita lihat perintah lagi, buka browser kita, dan kita coba untuk akses hostname repository pada address barnya. Kita buka Google Chrome ya. Nah, di pencarian ini kita klik atau kita ketik saja repository.s.ac.id. Enter. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Berarti di sini kita berhasil untuk menginstal appliance-nya. Dan di sini kita harus login menjadi, di sini di username-nya kita bikin admin. Passwordnya rahasia. Kita enter. Dan seperti inilah tampilan awal karena kita menjadi admin. Dan kita sudah berhasil sampai tahap penginstalan appliance-nya. Lalu tahap selanjutnya kita akan mengganti tema, logo beserta favicon tampilan dari appliance yang kita miliki menjadi lambang dari institusi ataupun lambang dari grup kita gitu. Caranya kita ke admin, lalu ke sistem tools. Di sini kita cari appliance Bajar. Nah, di appliance Bajar ini kita cari saja di pencariannya themes, lalu kita enter. Nah, di sini banyak sekali tema yang bisa kita gunakan jika kita tertarik menggunakannya, dan di sini gratis. Saya coba yang ini menggunakan tema dari Sempati. Kita download. Kita tunggu proses downloadnya sampai selesai.
Nah, berarti kalau juga sudah seperti ini, maka proses downloadnya sudah selesai. Dan bagaimana kita tahu temanya sudah berhasil diganti atau tidak? Caranya kita buka tab baru, lalu kita ketikkan lagi repository.s.ac.id. Kita enter. Nah, maka tema dari Sempati tadi sudah berhasil kita ubah ke dalam dari appearance kita ini. Dan bagaimana cara untuk mengganti logo dan favicon yang ada di sini menjadi lambang punya organisasi kita? Yang caranya yaitu pertama-tama kita install terlebih dahulu aplikasi FileZilla. FileZilla kita klik 2 kali, lalu kita klik ya. Di sini kita I agree, di sini next. Di sini pastikan kita mencentang desktop ikonnya. Yang kita next, lalu kita next. Install. Kita tunggu penginstalan FileZilla-nya sampai selesai. Di sini kita tidak usah hilangkan, langsung saja kita start. Nah, jika seperti ini kita tutup saja. Nah, di sini ada dua tampilan, yang dimana yang sebelah kiri ini adalah tampilan dari file dan dokumen kita yang berada di komputer, dan nanti di sebelah kanan ini bakalan terdapat tampilan kita, dokumen-dokumen kita di appearance. Caranya yaitu kita mengisi mesin, nama pengguna, kata kuncinya, dan portnya. Untuk di mesin ini yaitu IP address kita tadi, IP address Debian ini kita masukkan ke dalamnya. Kita lihat lagi 192 titik 168 titik 171 168 titik 171 titik 129. Kita lihat lagi, sudah pas. Lalu nama penggunanya Danar, kata kuncinya 123. Kata kunci ini sama seperti password, lalu portnya kita samakan saja seperti Pati tadi, 22. Lalu kita koneksikan dengan cepat. Nah, jika ada tampilan seperti ini, maka kita berhasil login, berhasil untuk mengoneksikan mesinnya atau Debian kita di sini. Lalu bagaimana cara kita untuk mengganti logo dan favicon tadi? Nah, di sini kita pilih, klik dulu slash yang paling atas ini. Kita cari di mana tampilan logo dan favicon-nya berada. Habis itu, setelahnya kita ke OPT, appearance 3, lalu kita klik. Nah, di sini ada kesalahan, kita tidak dibolehkan masuk ke dalamnya. Dan bagaimana caranya agar kita dibolehkan masuk ke dalam dari ini, lib, folder lib ini, yaitu kita ke Pati. Di Pati kita ketikkan saja chmod spasi minus terbesar spasi 777 opt slash appearance 3 slash lib. Kita lihat dulu di sini apakah benar. Ya, sudah benar ya teman-teman. Tapi di sini
47 ada spasi, berarti kita di sini benar. Ya, sudah benar. Lalu kita enter. Nah, jika seperti ini berarti tidak ada kesalahan. Lalu kita coba lagi ke FileZilla. Kita klik list. Oh, berarti masih oh, di sini kesalahan penulisan hurufnya teman-teman. Saya bikin N untuk lebih gampangnya. Di sini kita salin saja. Lalu kita masukkan sini, enter. Nah, di sini baru berhasil. Dan kita coba masuk ke list. Nah, sudah masuk. Setelah itu kita cari di mana letaknya logo dan favicon tadi. Setelah masuk ke list tadi, kita masuk ke themes, apw new themes, static, lalu apw new static, apw new theme. Nah, di sini logo dan favicon-nya ada di folder image. Nah, kita perlu mengganti yang ini, contoh desain ini, dan favicon yang ini. Contoh desain 1 dan favicon. Kita ganti, kita cari dulu di sini di mana folder. Ini di file pendukung logo dan favicon. Bagaimana cara menggantinya? Kita bisa seret saja yang sebelah kiri ke kanan. Dia minta katanya timpa, kita oke kan. Atau kita bisa klik kanan baru upload, maka akan otomatis terupload ke sebelah kanan ini. Upload, lalu minta timpa, kita timpa. Setelah itu kita cek lagi ke sini. Cara mengeceknya apakah sudah berganti atau belum, kita refresh saja. Dan jika masih seperti ini, maka kita harus pergi ke pengaturan Google. Di pengaturan ini kita cari folder privacy and security. Delete browsing data, lalu kita hapus dari cache image dan file. Kita hapus. Setelah kita hapus, kita coba refresh lagi. Nah, jika sudah tidak ada kesalahan dan apa yang kita lakukan sudah berjalan dengan benar, maka logo dan favicon-nya akan berganti. Setelah itu teman-teman, kita harus menghapus ini. Welcome to WinIBebond ini sepertinya warning untuk kita yang pertama kali baru menginstal Pati ini. Kita hapus saja. Cara menghapusnya, kita pergi ke Pati. Setelah itu kita lihat panduannya. Nah, ini menghilangkan welcome to your repository name. Ini kita salin saja, masuk Pati. Kita klik kanan, enter. Di sini untuk menghilangkan itu tadi, kita hapus pada paragraf kedua ini. Div class msg message ini kita hapus sampai ke bawah. Kita hapus sampai ke bawah sini. Bisa dari sini, kita menghapusnya dari sini. Kita hapus secara pelan-pelan saja. Nah, jika sudah terhapus penuhnya seperti ini, kita Ctrl X, Y, enter. Maka dia sudah berhasil untuk memerintahkannya. Dan apakah itu berhasil atau tidak, maka kita refresh lagi dan kita lihat hasilnya. Jika dia hilang, maka berarti berhasil, dan jika tidak hilang,
berarti belum berhasil gitu, berarti ada kesalahan. Selanjutnya setelah kita mengganti logo, favicon dan tema tampilan tadi, kita buat namanya mengganti subjek dari subjek library atau library Congress ke subjek DDC 23. Mengganti subjek Library of Congress ke subjek DDC 23. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu di sini. Di sini di admin. Kita logout dulu. Lalu login lagi. Masuk sebagai admin rahasia. Nah, di sini kita lihat di new item subjek. Nah, subjeknya di sini masih menggunakan subjek Library of Congress dan tugas kita adalah mengganti subjek ini menjadi subjek DDC 23. Bagaimana caranya? Kita masuk ke FileZilla lagi. Kita kembali ke slash awal dan kita cari di mana subjek itu terletak. Jika kita sudah di slash awal, maka kita cari opt appearance 3. Lalu subjek itu ada di bagian arsip sini. Arsip. Nah, sama seperti tadi, kita tidak dibolehkan masuk ke dalam dan caranya kita masuk ke Pati lagi dan akan memberikan izin untuk masuk ke dalam. Kita ketikkan saja chmod, jangan sampai salah lagi. Lalu spasi, minus, huruf besar R, spasi, 777, spasi, opt, slash, appearance 3, slash, archives. Oh, ini huruf besar semua. Kita ganti jadi huruf kecil dulu. Slash opt slash appearance 3 slash arsip. Kita lihat lagi. Jika dirasa sudah benar, maka enter. Sini kita ulang chmod dan ternyata di sini kesalahannya kita tidak buat itunya. 777 slash opt slash prince 3 slash arsip. Jika kita rasa sudah benar dan tidak ada kesalahan, maka kita enter. Tadi di atas ini kesalahannya itu setelah minus R spasi 77 kita tidak buat slashnya. Nah, setelah kita rasa sudah benar, kita enter. Nah, di sini tidak ada lagi kesalahan. Lalu kita masuk ke FileZilla, arsip, dan repository, dan dia ada di CFG. Ini dia subjek. Bagaimana cara menggantinya? Kita masuk ke sini dulu. Folder awan. Lalu di sini ada subjek Indonesia Prince dan di sini subjek. Cara menggantinya kita download subjek ini dulu. Dan dia akan otomatis masuk ke sebelah kiri. Setelah itu kita buka di file. Di file di sini. Dia di sini. File pendukung UAS. Nah, kita buka menggunakan Notepad++. Kita klik kanan sekali lalu kita edit with Notepad++. Di sini kita harus melakukan perubahan atau penghapusan sebagian datanya dan kita pergi ke bawah
di halaman 46. Di halaman 46 ini kita blok saja sampai bawah, lalu kita delete. Setelah itu kita buka kembali subjek Indonesia French dengan Notepad++. Jika sudah kita buka seperti ini, kita blok semuanya, lalu kita copy, kita masukkan ke subjek yang ini. Setelah itu kita save. Setelah kita simpan, kita masuk lagi ke FileZilla, lalu kita pindahkan subjek yang sudah kita edit tadi ke kanan. Jika minta ditimpa, kita okekan. Berhasil ditransfer. Lalu setelah itu kita masuk ke sini, ke patih. Kita harus mengizinkan untuk melakukan perubahan kepada subjeknya. Di sini kita klik saja su print, enter, lalu cd, enter. Setelah itu kita ketik cd spasi slash opt slash print 3, lalu kita enter. Jika sudah seperti ini, kita masukkan perintah yang ada di sini. Ini mengubah subjek DDC 23. Kita masukkan yang ini. Kita copy. Lalu kita klik kanan, enter. Jika tidak ada kesalahan, dia akan menunggu prosesnya. Dan jika ada seperti ini, kita klik saja atau kita ketikkan saja yes, enter. Setelah itu berarti di sini sudah berhasil kita untuk memberikan izin perubahan. Kita buka Google lagi, kita refresh apakah sudah berganti subjek Library of Congress-nya menjadi DDC 23. Kita refresh. Lalu dia sudah berganti ya teman-teman. Nah, jika sudah berganti seperti ini, kita selanjutnya menambahkan divisi pada setiap pada appearance kita. Bagaimana caranya? Kita ke admin. Setelah di admin, kita ke config tools. Nah, di sini ada edit subject. Kita bakalan tambahkan divisi di sini. Edit subject. Nah, di sini ada namanya University Structure. Kita klik saja. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi UIN Imam Bonjol. Besar. UIN Imam Bonjol. Lalu setelah itu kita ini depositable ini maksudnya jika yes, maka kita bisa menambahkan item di dalam UIN ini, UIN Imam Bonjol ini, dan jika no, kita tidak bisa menambahkan item di sini. Dan karena UIN Imam Bonjol adalah top levelnya, maka kita tidak diperbolehkan untuk menambah item. Kita klik no, lalu kita save change. Nah, sudah tersedia UIN Imam Bonjol Padang, dan kita tambahkan lagi di sini fakultas dan jurusan-jurusannya. Yang pertama kita bikin misalnya di sini kita bikin FA sebagai itu adalah sebagai kodenya, lalu di sini
Jika sudah tersedia, maka kita tambahkan fakultas dengan jurusannya. Caranya di sini kita buat di subjek ID stringnya seperti ini. Ini apa? Fah ini adalah Fakultas Adab dan Humaniora, di mana itu adalah kodenya. Kita create. Nah, di sini kita masukkan Fakultas Adab dan Humaniora. Lalu kita di sini untuk depositable-nya share tidak bisa atau tidak dapat menambahkan item ke sini. Kita no kan. Lalu save change. Nah, di sini sudah tersedia Fakultas Adab dan Humaniora. Lalu jika kita ingin menambah fakultas lagi, kita kembali ke UIN Imam Bonjol. Kita ke top levelnya. Nah, di sini kita buat lagi misalnya Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kita buat saja F big create. Lalu di sini kita buat namanya Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Lalu depositable-nya no, karena tidak bisa menambahkan item pada fakultas. Save change. Nah, di sini kita sudah punya dua fakultas ya, Fakultas Adab dan Humaniora beserta Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dan bagaimana caranya jika kita ingin menambahkan jurusan di tiap-tiap fakultas? Kita masuk dulu pertama misalnya ke Fakultas Adab dan Humaniora. Kita misalnya ingin membuat jurusan Sejarah Peradaban Islam. Maka di Fakultas Adab dan Humaniora ini kita buat subjek ID stringnya. Berarti SPI sebagai pertandanya kita create. Setelah itu di sini di subjek name-nya kita buat Sejarah Peradaban Islam. Nah, di sini depositable-nya kita yes-kan karena user dapat menambahkan item pada jurusan masing-masing. Lalu kita save change. Sudah bertambah di Fakultas Adab dan Humaniora jurusan Sejarah Peradaban Islam. Lalu bagaimana jika kita ingin menambahkan jurusan lagi? Maka kita balik kembali ke fakultasnya. Kita klik fakultasnya. Nah, di fakultas ini kita masukkan lagi misalnya Bahasa dan Sastra Arab, BSA. Di sini kita create. Nah, di sini di subjek name-nya kita buat Bahasa dan Sastra Arab. Lalu kita yes kan. Lalu save change. Kita tambahkan satu lagi jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Jadi di sini kita sudah kembali ke Fakultas Adab dan Humaniora. Lalu kita buat pengenalnya IPII create. Nah, di sini kita buat ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Di sini bisa dan atau lambang logonya. Lalu kita yes, save change. Nah, di sini di Fakultas Adab dan Humaniora kita sudah memiliki 3 jurusan. Lalu kita ingin menambahkan jurusan lain di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kita kembali dulu ke top levelnya. Lalu masuk ke bagian Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
Nah, di sini saya lihat dulu ya. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Pengembangan dan Bimbingan. Oke. Pengembangan, pengembangan masyarakat Islam. Nah, di sini misalnya kita kan ingin membuat tadi tuh pengembangan masyarakat Islam atau PMI. Maka kita buat saya di sini kodenya PMI. Kita create. Nah, di sini kita ketikkan pengembangan masyarakat Islam. Lalu untuk depositable-nya kita yeskan. Save time. Dan kita akan menambah satu lagi bimbingan konseling Islam. Caranya kita kembali ke Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Lalu di sini tadi bimbingan konseling Islam atau BKI ya, kita bikin kodenya BKI. Klik. Lalu subject name-nya bimbingan konseling Islam. Kita save change. Oh, saya lupa untuk mencentang ini, teman-teman. Jangan lupa mencentangnya. Yes, user ini depositable-nya. User dapat menambah item. Lalu save change. Nah, sudah. Jadi kita sini sudah punya top levelnya UIN Imam Bonjol Padang. Fakultasnya ada dua, Adab dan Humaniora dan Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Di Fakultas Adab kita punya 3 jurusan, Bahasa dan Sastra Arab, Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, dan Sejarah Peradaban Islam. Lalu di Fakultas Dakwah kita punya 2 jurusan tadinya, jurusan Bimbingan Konseling Islam dan Pengembangan Masyarakat Islam. Nah, berarti teman-teman di sini kita sudah berhasil untuk membuat divisi yang ada UIN Imam Bonjol Padang sebagai top level, lalu Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dua fakultas. Lalu di Fakultas Adab kita punya Bahasa dan Sastra Arab, Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, dan Sejarah Peradaban Islam. Sedangkan di jurusan dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, kita punya 2 jurusan yaitu bimbingan konseling Islam dan pengembangan masyarakat Islam. Nah, teman-teman, langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah akun untuk user agar dia dapat nanti menambahkan koleksi, dan satu lagi akun untuk editor agar dia dapat mereview ataupun mengecek kembali koleksi yang dimasukkan oleh si user. Caranya kita ke admin, lalu ke sistem tools, dan kita di sini ada namanya create user. Kita klik saja create user. Di sini nama usernya itu kita buat saya nama usernya misalnya Ari Imansyah. Di sini Ari, kita create user. Nah, di sini Ari ini bertugas sebagai user. Sudah betul, namanya Ari. Next. Kita buat saja email si Ari ini ari@gmail.com. Gmail. Lalu untuk namanya sini Ari. Kita buat nama lengkapnya di sini Imansyah
Ari Imansyah. Ya, Ari Imansyah. Lalu passwordnya jangan lupa kita buat rahasia. Passwordnya rahasia. Oke, kita save and return. Close saja. Berarti di sini kita sudah berhasil membuat akun untuk user yang bernama Ari Imansyah. Lalu kita buat lagi satu user untuk editor yang namanya Karunia. Create user. Nah, di sini kita pilih bagiannya jadi editor. Lalu kita next. Email addressnya karunia@gmail.com. Lalu passwordnya rahasia. Setelah itu namanya di sini nama lengkapnya Laila Karunia. Lalu di sini adalah bagian-bagian yang nantinya bisa diedit ataupun dimasuki oleh editor. Dan di sini kita bisa pilih editor itu ada pada bagian mana saja. Oke, sudah. Biarkan saya seperti itu dan save return. Dan baiklah, di sini kita sudah berhasil untuk membuat satu user untuk editor dan satu user untuk user. Setelah kita berhasil membuat akun untuk user dan editor, selanjutnya kita akan menambahkan item koleksi oleh user dan diperiksa oleh editor nantinya. Jadi langkah pertama di sini kita logout dulu. Setelah logout kita login sebagai user. Cari passwordnya rahasia. User. Nah, di sini berbeda dengan kita admin tadi. Jika dia user, maka tampilannya lebih sedikit daripada kita yang admin tadi. Nah, untuk menambah itemnya, kita masuk ke new item. Di sini kita tambah, misalnya kita mau menambahkan tesis. Kita klik tesis, lalu kita next. Di sini kita pilih filenya dari komputer kita. Dan kita lihat dulu perintahnya. Cover dan halaman judul. Oke, kita buka dulu. Ini kita choose file. Nah, di sini kita cari di mana file yang sudah diberikan tadi. File yang sudah kita siapkan gitu misalnya. Kita jika sudah menyiapkan file. Nah, di sini cover dan halaman judul kita buka. Setelah itu abstrak pendahuluan. Kita cari lagi untuk abstrak, tambahkan lagi pendahuluan, tambah lagi, kita tambahkan literatur, metodologi, kita tambah lagi analisis, kesimpulan, dan bibliografi. Oke. Baiklah, kita sudah
ada berapa file ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 file. Dan sini perintahnya cover dan halaman judul anyone atau terbuka untuk semua, abstrak untuk semua, pendahuluan untuk semua, literatur sampai analisis, baru terbuka hanya untuk staff, dan kesimpulan bibliografi untuk semua. Caranya di sini ada namanya visible to. Jika anyone itu terbuka untuk semua, register user only hanya untuk user, dan repository staff only hanya untuk staff gitu. Jadi kita sesuaikan dulu di cover dan halaman awal itu anyone terbuka untuk semua, abstrak juga untuk semua, pendahuluan juga untuk semua. Di sini literatur yang sama untuk repository. Jadi di literatur ini kita ganti menjadi repository staff only. Metodologi juga kita ganti menjadi repository staff only. Dan analisisnya juga repository staff only. Lalu kesimpulannya anyone dan bibliografi juga anyone. Jika sudah, kita next. Nah, di sini judulnya kita disuruh apakah ada di sini? Kita lihat dulu. Panduan perintah. Kan? Tem tesis. Nah, di sini judul dan abstrak tesis. Judulnya ini karakter kewirausahaan perpustakaan, studi kasus perpustakaan Diknas RI. Lalu kita salin. Abstraknya kita lihat lagi. Abstraknya kita salin. Oke, abstraknya sudah. Lalu perintahnya diploma untuk tesisnya, tesis namanya order. Diploma order. Lalu untuk kreatorsnya si Ari Imansyah tadi. Jadi karena dia di sini adalah item yang ingin dipublikasikan, jadi namanya kita buat terbalik. Berarti pertama Imansyah, baru di sini Ali Imansyah. Oke, setelah itu kita lihat lagi di sini disuruhnya divisinya Fakultas Adab dan Humaniora, Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Fakultas Adab dan Humaniora, Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Setelah itu departemen publishernya unpublished tahunnya 2023. Unpublished tahun 2023. Lalu data type-nya complete. Data tipenya komplit. Institusinya itu UIN Imam Bonjol. Departemennya Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Di sini jangan lupa kita masukkan kontak email address dari si Ari tadi agar jika seseorang ingin membutuhkan filenya yang terkunci bisa menghubungi Ari.
ari@gmail.com. Setelah kontaknya kita bikin, kita next. Di sini di subjeknya kita lihat perintahnya dulu. Subjeknya klasifikasi DDC 23025 operasional perpustakaan, arsip dan pusat informasi pelayanan dan pengelolaan perpustakaan. Oke. Di 13025. 00 dulu kita lihat, baru 020-an kita lihat lagi. 025. Operasional perpustakaan, arsip dan pusat informasi pelayanan dan pengelolaan perpustakaan. Kita add. Kita tunggu prosesnya. Setelah kita add di situ, tadi kita next. Lalu kita deposit item now. Jika kita merasa apa yang kita masukkan itu atau kita tambahkan item-item yang kita tambahkan tadi tidak ada lagi kesalahan. Kita deposit item now. Sudah berhasil ditambahkan. Dan ini file yang ditambahkan atau skripsi yang ditambahkan ini tinggal menunggu persetujuan ataupun pengecekan dari editor. Nah, di sini ada filenya. Kita untuk masuk menjadi editor, kita logout dulu. Login kembali, kita masukkan Karunia, passwordnya rahasia. Enter. Nah, di sini di bagian editor ini untuk mengeceknya kita klik pada bagian review. Nah, di sini maka tesis dari si Ari Imansyah tadi sudah keluar dan di sini ada berbagai jenisnya. Di sini kita bisa hapus, di sini kita bisa cek dan lain sebagainya. Di sini kita cek terlebih dahulu. Ini ada cover dan halaman awal, abstrak, pendahuluan, dan sebagainya. Di sini kalau kita sudah merasa tidak ada yang salah lagi karena di sini kan terbuka untuk umum. Cover dan halaman terbuka untuk umum, abstrak terbuka untuk umum, pendahuluan untuk umum, literatur, metodologi dan analisis hanya untuk staf saja. Kesimpulan dan bibliografi terbuka untuk umum. Jadi di sini sudah benar sesuai perintah dan jika tidak merasa kita tidak ada kesalahan lagi dan semua yang upload oleh si Ari tadi sudah benar semua, maka kita klik move to repository. Nah, sudah berhasil masuk ke repository ya. Dan kita cek hasilnya apakah terlihat. Di sini caranya kita untuk mengecek tadi apakah sudah muncul di appearance-nya. Kita klik saja bercepat let's addition. Dan kita scroll ke bawah. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman. Imansyah Ali 2023, karakteristik kewirausahaan perpustakaan, studi kasus perpustakaan Depdiknas RI, diploma tesis UIN Imam Bonjol. Nah, untuk tadi gunanya kita menambahkan divisi itu agar nanti para pustaka bisa mencari atau browse berdasarkan divisi, browse by division. Nah, ini dia teman-teman. Dan semua divisi yang kita masukkan tadi tidak semuanya ditampilkan di sini. Hanya divisi yang memiliki item yang ditambahkan saja yang bakalan ditampilkan. Tadi ini Fakultas Adat dan Humaniora, makanya muncul karena si Ari Imansyah menambahkan tesis di sini. Dan para pemustaka nanti bisa mencarinya atau browse-nya dengan menggunakan divisi ini agar mempermudah mereka.
Dan di sini kita sudah berhasil membuat akun tadi sudah dan memasukkan item baru, menambah koleksi baru dan mengecek menambah koleksi barunya oleh user dan dicek oleh editor sudah. Lalu langkah terakhir itu untuk ini untuk item dari dari apa tadi? Untuk item dari koleksi yang ditambahkan tadi kita akan munculkan atau tambahkan thumbnailsnya. Di sini kita lihat dulu di mana item yang ditambahkan tadi. Di sini kita kembali, pencet saja sini. Perpustakaan dan humaniora. Nah, ini. Nah, ini. Dan tugas kita selanjutnya adalah menambahkan thumbnails pada koleksi yang sudah ditambahkan kepada appearance tadi. Ini. Bagaimana caranya? Kita masuk lagi ke Notepad++. Di Notepad++ ini kita exit dulu, kita usahakan sampai ke root. Exit. Jika sudah root, kita lihat di sini perintahnya, panduan perintah. Di sini generate thumbnail appearance. Nah, kita klik ini. Nano spasi splash etc splash image magic garis penghubung 6 splash polisi .xml. Nah, ini kita buat di sini, kita masukkan perintah, lalu kita tekan enter. Di sini ada yang harus kita ubah. Kita turun ke bawah terus. Nah, pada bagian lanjut terus, masih jauh. Nah, ini pada bagian polisi domain footer rex non pattern pdf ini. Nah, di sini kita ubah menjadi, kita hapus dulu nonnya, kita ubah menjadi tulisan read, baru garis tengah, di atasnya enter ya, garis tengah read and write, artinya baca dan tulis gitu. Read and write. Oke, jika kita rasa sudah benar, Ctrl X, Y, enter. Setelah itu kita masukkan ke appearance lagi, appearance, enter. Setelah masuk ke appearance, kita masukkan CD. Setelah di CD, kita masukkan CD spasi script opt script appearance 3. Jika sudah seperti ini, kita enter. Di appearance 3 ini kita masukkan perintah lagi, yaitu ini bin garis miring admin spasi redo garis bawah thumbnails repository. Kita ke salin, kita masukkan ke pati, lalu kita pencet mouse-nya pada mouse kanan, lalu kita enter. Kita tunggu saja prosesnya, dan ini memakan waktu beberapa saat.
Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, maka kita coba lihat di sini lagi, kita refresh. Dan kita berhasil menambahkan thumbnails kepada item ataupun koleksi yang ditambahkan oleh si Ari Imansyah tadi. Dan thumbnails yang muncul itu hanyalah thumbnails yang diberikan aksesnya untuk seluruh orang atau anyone. Dan untuk yang aksesnya hanya repository staff only, tidak akan muncul thumbnails dari yang kita bikin tadi. Dan mungkin itu saja penjelasan dan tutorial dari saya ya teman-teman. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam tutorial dan pemberi informasi kali ini. Semoga teman-teman paham dan mengerti serta dapat menjalankan atau mencoba-cobanya di rumah jika teman-teman mau. Kita sudah sampai di penghujung tutorial. Mungkin itu saya dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.